Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan, NIM L1A1200047. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan video review saya atau poin 10 tutorial saya, yaitu mengenai penjelasan yang disampaikan Dr. Profesor Dr. Kiai Haji Narasuddin Umar MA yang dilakukan sebelumnya, yaitu pada tanggal 11 Kamis 11 Maret 2021. Oke. Untuk tema video review saya itu mengetuk pintu langit, menebar damai di bumi dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Narasumber yaitu yang menyampaikan Profesor Dr. Kiai Haji Narasuddin Umar MA. Materinya yaitu Isra Mi'raj yang disebut sebagai pengetuk pintu langit. Ayat yang sering dibahas saat Isra Mi'raj adalah surah Al-Isra ayat 1, terutama ayat ini diapit oleh 3 surah. Dalam Al-Quran, surah ini disebut surah 3 serangkai. Sebelum surah Al-Isra, kita diantar oleh surah An-Nahl, surah Lebah, biasa disebut dengan surah kecerdasan intelektual, karena disitu secara menampilkan Allah mendominasikan serangga kecil bisa menciptakan sarang dan memproduksi madu, dan madu menjadi obat bagi seluruh penyakit. Dan kita masuk ke surah Al-Isra, dijelaskan sebagai perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina, tapi Mi'raj tidak bisa dijangkau dengan akal, maka dari itu disebut dengan keyakinan. Nah, setelah surah Al-Isra, kita diantar lagi dengan surah kecerdasan spiritual, yaitu surah Al-Kahfi. Hampir semua surah Al-Kahfi itu tidak bisa dijangkau oleh akal, seperti orang yang tidur 309 tahun. Apabila surah diawali dengan kata Subhanallah atau Tabarakallah, artinya Maha Suci, itu mengisyaratkan ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal, tapi harus melalui keyakinan. Mengapa peristiwa Isra Mi'raj terjadi di malam hari? Kenapa bukan di siang hari? Bukankah orang kebanyakan lebih suka memilih berpergian di siang hari? Ternyata peristiwa Isra Mi'raj di malam hari menyimpan banyak rahasia yang belum banyak diungkapkan. Selama ini peringatan Isra Mi'raj lebih banyak ditekankan aspek fikihnya, yaitu salat sebagai hikmah paling besar dari peristiwa tersebut. Salat dalam pembahasannya pun lebih banyak ditekankan aspeknya sebagai rukun Islam kedua yang wajib dilakukan hambanya. Selanjutnya, kita tidak perlu menanyakan kendaraan apa yang digunakan Nabi. Kenapa begitu cepat perjalanan dari bulan matahari itu, memerlukan ratusan tahun cahaya? Kok bisa sampai dalam waktu 1 malam? Sampai ke langit puncak itu tidak perlu persoalan, sebab yang mengundang adalah yang Maha Kuasa, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengisyaratkan bahwa yang Isra Mi'raj itu bukan hanya Nabi Muhammad SAW saja, tetapi siapapun yang merasa hamba Allah yang mempunyai potensi untuk Mi'raj. Oke, selanjutnya, cara yang paling efektif untuk kita sebagai hamba bisa Mi'raj adalah menyempurnakan mahkota yang paling mulia dalam diri kita, yaitu kepala di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud ada 2 macam, yaitu sujud simbolik dan sujud hakikat. Sujud simbolik adalah menyentuhkan kepala ke lantai, tidak peduli isi kepalanya ikut sujud atau tidak. Sedangkan sujud hakikat adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dimanapun kita dan apapun kita yang lakukan, kita sujud kepada Allah. Untuk salat harus dilakukan kedua sujud tersebut. Kepada mahasiswa semua, jangan sampai mengotori batin kita, karena tidak mungkin dapat menembus langit kalau hati kita kotor. Oke, itulah tadi penjelasan mengenai video review saya yang pada Isra Mi'raj yang sebelumnya yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Narasuddin Umar MA. Sekian, terima kasih.